Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakal mulai dari market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 840 billion dolar atau naik sekitar 1,17%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 16.800-an, Ethereum 1.219, BNB 272, XRP 0,38, Dogecoin 0,085, Cardano 0,32, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,89 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 1,sekian% hingga kurang lebih 2%. Top performernya jarang-jarang kita melihat hari ini adalah Bitcoin guys, dengan kenaikan 2,34% ke 16.853 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama disampaikan di sini, US crypto exchanges lead Bitcoin exodus, over 1.5 billion dollars in Bitcoin withdrawn in 1 week. Jadi, setelah kasus FTX guys, yang membuat banyak sekali orang menderita kerugian, oke, totalnya sampai miliaran dolar, rata-rata uang nasabahnya itu tidak bisa dikembalikan. Sekarang mulai banyak orang-orang tersadar gitu akan pentingnya mengeluarkan sebagian aset mereka keluar dari exchange dan kemungkinan besar di hold di cold wallet. Dan ini juga adalah salah satu hal yang sering saya sampaikan beberapa hari belakangan, yaitu adalah guys, tolong jangan ditunda lagi, lebih baik kalian mainnya aman daripada kalian harus nanti gigit jari kalau misalnya ternyata exchange kalian juga bermasalah. Lebih baik kalian pilih satu antara dua pilihan ini. Pertama, kalian menggeser sebagian aset kalian ke beberapa exchange, oke? Atau yang kedua, kalian bisa menarik sebagian aset kalian keluar dari exchange dan ditaruh di cold wallet. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah Ledger, karena saya pribadi juga pakai Ledger. Nah, kalau misalnya kalian pengen gitu ya untuk membeli Ledgernya, saya juga sarankan untuk membeli di website resminya, ya demi keamanan dan juga kenyamanan lah gitu. Artinya kalian lebih yakin bahwa itu asli pertama, dan kedua memang itu lebih istilahnya aman, harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak tahu di mana tempat membeli resminya, ya linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Walaupun memang harganya bakalan sedikit lebih mahal karena kalian langsung ngimpor sendiri dari luar, kalian perlu bayar pajak, tapi menurut saya itu worth it gitu. Daripada kalian beli di marketplace lokal, kita nggak tahu apakah itu barangnya pernah dipakai atau enggak gitu ya. Karena kalau sampai mereka-mereka tahu recovery phrase kalian, ya bisa aja nanti mereka misalnya ngehack atau yang lain sebagainya. Walaupun saya tidak menuduh ya, orang-orang yang membeli di marketplace itu langsung akan rawan terkena hack, tapi ya kalau saya pribadi memilih untuk jalan yang lebih aman, yaitu dengan membeli langsung di website resminya. Seperti itu. Jadi untuk seminggu terakhir kita melihat ada totalnya guys. Totalnya itu sekitar 134.000 Bitcoin yang dikeluarkan dari exchange. Oke. Ini adalah akumulasi dari beberapa exchange sekaligus, dan rata-rata yang mengeluarkan ini adalah orang-orang yang dari Amerika gitu. Dan ya mereka baru tersadar mungkin ya bahwa exchange itu tidak seaman yang mereka pikir. Dan ya ini yang terjadi dalam 1 minggu belakangan. Inilah kenapa juga kita melihat Bitcoin Exchange Reserve itu menurun sangat tajam dalam beberapa minggu terakhir. Karena mulai banyak orang start untuk membeli cold wallet dan juga mengeluarkan sebagian asetnya dari exchange. Mungkin juga bisa mereka keluarkan sebagian ke decentralized exchange. Seperti misalnya model-model bukan decentralized exchange tapi decentralized wallet, modelnya mungkin seperti Trust Wallet, MetaMask dan sebagainya. Tapi kalau kalian misalnya nekat pakai yang seperti itu guys, pakai MetaMask, pakai Trust Wallet, saya juga sarankan kalian minimal membuat 2 sampai 3 account gitu. Satu accountnya memang pure untuk menyimpan asetnya. Jadi kalian jangan, account yang pertama ini kalian jangan sampai dikonekkan ke website manapun. Oke, ini hanya untuk pure kalian simpan. Yang kedua, memang kalian untuk bisa transaksi kemana-mana, kalian boleh connect ke sana-sini, terserah kalian. Atau kalian mau yang kedua cuma untuk transaksi
perantara gitu ya, dari wallet ke satu ke wallet lainnya juga boleh. Yang ketiga baru kalian pakai wallet yang kalian taruh sebagian kecil aset kalian. Untuk kalian boleh connect sana sini, untuk kalian boleh transaksi sana sini tanpa harus peduli bahwa misalnya sewaktu-waktu bisa kehack karena asetnya itu kecil di sana. Jadi itu saran saya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita sudah di hari Jumat lagi, ya kita juga akan melihat ada Bitcoin option expiry dan jumlahnya sebenarnya cukup besar guys, yaitu sekitar 600 juta dolar. Giving bears a reason to pin Bitcoin under 16K. Jadi banyak orang atau banyak para bears yang beranggapan bahwa Jumat ini harusnya Bitcoin bakalan di bawah 16.000 dan kalau misalnya benar di bawah 16.000 maka akan banyak sekali para bears yang membeli put gitu ya, bakalan cuan gitu. Jadi kita bakalan lihat apakah ada whales yang akan mencoba untuk mendorong harga di bawah 16.000 per hari ini gitu ya. Walaupun untuk sekarang sih terlihat masih lumayan jauh ya, karena kita sekarang di sekitaran 16.700 sampai 800-an. Cuma karena ada Bitcoin option expiry ini, sekali lagi biasanya pergerakannya bakalan agak sedikit zigzag. So teman-teman yang merupakan scalper harus aware akan event seperti ini. Kemudian yang berikutnya dari Stock Money Lizards. Ini juga ya sedikit banyak merupakan fraktal lah gitu ya. Kesamaan yang dia cari antara cycle yang terjadi di tahun 2013 hingga 2016 dengan yang terjadi di tahun 2020 hingga 2022. Pertama tentunya kita diawali oleh rounding top gitu ya. Walaupun kalau saya lihat yang di sini sebenarnya tidak termasuk seperti rounding top. Yang cycle kali ini baru sedikit lebih mirip dengan rounding top gitu ya. Cuma untuk penurunannya sendiri dan kita melihat pattern untuk sekarang itu sebenarnya lumayan mirip gitu ya, dimana kita membuat ada lower low setelah sideways cukup lama di sini juga sama. Walaupun yang kita lihat di sini itu sekedar wick saja ke bawah dan pada akhirnya kita kembali recover ke atas. Dan dari segi RSI juga menurut si Stock Money Lizard ini cukup menarik gitu. Kenapa? Karena kalau kalian baca di sini market conditions and sentiment now seem even worse, which is reflected in the historic low of monthly RSI, never been at minus 40 in Bitcoin history before. Jadi ini adalah area paling rendah untuk RSI sepanjang sejarah. Kurang lebih di angka 40 guys di weekly chart. Sedangkan di cycle 2013-2016 itu kita hanya nyentuh ke kurang lebih area 45. Dan kalau misalnya kita lihat secara pattern RSI-nya memang juga terjadi semacam kemiripan ya. Dan ya, tapi ini adalah kata kuncinya guys. Bitcoin will however recover like always before. Jadi tentunya mereka juga masih yakin gitu ya, si Stock Money Lizard masih yakin juga bahwa ini hanya sementara. Somehow gitu ya, atau sewaktu-waktu, kita nggak tahu kapan, Bitcoin tetap akan kembali recover dan kemudian membentuk cycle yang baru. Tentunya kita semuanya sebagai seorang investor pengen itu secepatnya terjadi, ya tapi kita juga harus tahu bahwa yang namanya market itu ada siklusnya, ada cycle-nya gitu guys. Kalau memang sedang kita berada di bear market, ya satu hal yang biasanya paling sulit untuk dilakukan adalah bersabar. Kalau misalnya kalian sabar, ya harusnya kalian bakalan dikasih reward ketika nanti sudah di bull market yang baru. Jadi stay patient guys. Saya tahu ini pasti menyakitkan, membosankan ketika kita melihat market terus-menerus drop, kemudian sideways, drop lagi, sideways, drop lagi. Tapi ini kita bisa anggap sebagai sebuah peluang yang besar untuk kita mengakumulasi koin-koin kesayangan kita di harga yang murah. Dan ketika nanti kita sudah masuk ke bull market yang baru, ya kita sudah tinggal panen saja. Gitu ya. Jadi itu adalah beberapa hal yang pengen saya sampaikan untuk hari ini. Nah, untuk kalian yang merasa masih pengen untuk trading di semua aset kelas, tidak hanya di kripto, sekali lagi, di video semalam juga ada saya jelaskan banyak sekali peluang yang bisa kalian manfaatkan di forex, di saham, komoditas, metal, dan sebagainya. Dan kalian bisa trading semua itu di MiTrade, karena di sini kalian bisa trading di semua aset kelas, guys. Nggak hanya di kripto, kalian juga bisa trading di saham, di forex, komoditas, indeks, dan semuanya. Jadi dengan satu platform ini, kalian tidak akan ketinggalan kesempatan di aset kelas manapun. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mendaftar, kalian bisa aja langsung klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar. Deposit $50 minimal dan kalian bisa langsung aja trading di semua aset kelas. Oke, so
itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai langsung dari 1 hour chart aja guys. Oke. So, untuk sementara sebenarnya ya perubahannya juga belum terlalu banyak guys. Belum terlalu banyak perubahan. Kita masih melihat Bitcoin masih struggling di bawah angka 17.000 gitu ya. Sekali lagi, simpelnya bagi saya adalah untuk sementara ini adalah bagi saya no trading zone. Kalau misalnya kita mendapatkan ada breakout di atas 17.000 kemudian consolidate dan membuat bullish continuation pattern, ini adalah bagi saya setup untuk short term trade ke sekitaran area 18.000. Oke, jadi saya akan jelaskan apa yang sedang saya cari gitu ya, beberapa skenario yang sedang saya cari, dan kalau misalnya dapat, saya akan ikutan masuk. Pertama yang ini. Kalau kita mendapatkan bullish continuation pattern di atas 17.000, ini bagi saya adalah setup untuk kembali nge-retest ke sekitaran 18.000. Tapi kalau kita mampu reclaim di atas 18.500, oke, dan kemudian di daily chart misalnya kita melihat closing beberapa hari kemudian konsolidasi di atas area tersebut, ini bagi saya adalah setup untuk swing long, bukan untuk short term trade seperti ini, tapi untuk swing long dan menahan mungkin minimal ke sekitaran area, kalau kita cek di daily chart, saya mungkin menahan minimal hingga angka 21.200 minimal gitu ya. Itu adalah setup berikutnya yang saya tunggu. Kemudian, kalau misalnya kita tidak melakukan kedua hal tersebut, tapi kita langsung drop dari sini, oke, dan kemudian kita mendapatkan ke area sekitaran 14.000 minimal, 14.000 sampai di bawahnya, saya sekali lagi akan mencari gitu ya, indikasi bahwa sudah ada pelemahan momentum bearish. Dari sana, saya akan zoom in ke time frame yang kecil untuk melihat apakah ada pattern reversal di sana, mungkin ada double bottom, inverse and shoulder atau apapun itu, dan dari sini saya juga akan kembali start untuk mencari peluang untuk swing long dari sini. Oke. Tapi sebelum ketiga hal tersebut terjadi gitu ya, sebelum ketiga hal tersebut terjadi, katakanlah kita kali ini tidak mampu untuk break gitu dari 17.000. Kita kembali retest misalnya, tapi di time frame kecil misalnya kita mendapatkan ada double top lagi, katakanlah yang modelnya seperti ini, maka bagi saya ini juga worth it untuk dijadikan sebagai short setup. Oke, dan terlebih lagi kalau misalnya kita sampai mampu break dari sekitaran area di sini, ini adalah menurut saya pertanda bahwa kemungkinan besar kita akan kembali nge-retest at least ke sekitaran 15.700. Oke, dan kalau dapat jackpot, ya kita bisa jebol dan membentuk ke lower low baru. Jadi tergantung nanti skenario mana yang market kasih ke saya gitu ya. Kalau misalnya ternyata memang sesuai dengan yang saya sudah rencanakan dan market kasih, ya sudah saya ambil trade-nya. Jadi untuk sementara, ya karena kita masih di pertengahan, in the middle of nowhere, saya masih akan stay in the sideline sambil menunggu beberapa skenario yang tadi saya sebutkan itu salah satunya terjadi, dan saya akan ikutan untuk masuk. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terlebih lagi memang ya kita dari kemarin cuma bergerak di sekitaran range 17.000 sampai 16.500, jadi cenderung sangat sideways. Untuk teman-teman yang nekat untuk trading, sekali lagi tetap stay safe gitu ya, jangan sampai pakai leverage terlalu tinggi. Keadaan market seperti ini agak sedikit sulit untuk ditebak karena masih sideways gitu ya. Dan ya, itu aja sih. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.